Bangsa yang hidup di dalam penjajahan sangat tidak mungkin apabila penguasa sempat memikirkan pendidikan, kesejahteraan, dan hari depan rakyat yang dijajahnya. Bahkan yang terjadi apabila ada yang belajar, bisa berpikir secara luas, dan sepak terjangnya dianggap membahayakan penguasa, maka akan dihalang-halangi dan ditindas. Sebelum politik etis diberlakukan di Indonesia pada September 1901, pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak pernah merasa memiliki tanggung jawab atas pendidikan rakyat Bumi Putra. Alasan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah agar menghormati kalangan Bumi Putra serta lembaga-lembaga mereka dengan membiarkan penduduk berada di bawah bimbingan pemimpin-pemimpin mereka. Alasan ini diperkuat berdasarkan situasi yang terjadi pada abad ke-19, yaitu kesulitan finansial yang tengah dihadapi Belanda sebagai akibat dari Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro yang berlangsung singkat itu nyatanya telah menghabiskan anggaran tidak sedikit dan menelan banyak korban jiwa. Seiring dengan perubahan iklim politik di negeri Belanda sepanjang pertengahan abad ke-19, juga membawa perubahan-perubahan politik di negeri jajahan, terutama setelah kemenangan Partai Liberal dan dicetuskannya ide politik etis. Politik etis adalah sebuah kebijakan politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan dalih sebagai balas budi dan sebagai rasa prihatin terhadap nasib rakyat tanah jajahan yang sangat memprihatinkan. Di dalam politik etis dinyatakan bahwa negeri Belanda harus memperhatikan kepentingan rakyat pribumi dan merubah perspektif bahwa Indonesia adalah daerah yang menguntungkan menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi kebutuhannya, apalagi jika melihat kondisi masyarakat yang menyedihkan akibat politik eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda. Di dalam pelaksanaan politik etis tersebut terdapat 3 kebijakan yang menjadi inti, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Namun nampaknya yang memberikan banyak perubahan adalah kebijakan tentang edukasi atau pendidikan. Kebijakan politik etis tentang pendidikan ini adalah dengan memperluas pembangunan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan memperbaiki pendidikan untuk orang Indonesia. Namun, terdapat pendiskriminasian dalam sistem pendidikannya terhadap rakyat jelata. Rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat sekolah dasar atau SD. Sedangkan kaum priai dan bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal tersebut mendorong Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara untuk membentuk sekolah atau organisasi pendidikan yang dapat merangkul pribumi atau rakyat jelata. Sebelum mendirikan sekolah sendiri, Suwardi Suryaningrat bergabung kepada Paguyuban Slasa Kliwonan yang berkedudukan di Yogyakarta. Paguyuban ini disingkat Saka. Paguyuban ini berusaha menaikkan jati diri dan martabat bangsa Indonesia. Paguyuban Slasa Kliwon awalnya hanya sekedar pertemuan yang dilakukan setiap hari Selasa Kliwon untuk mempererat tali silaturahmi.
Namun pada gilirannya, paguyuban ini telah mengadakan perundingan berulang-ulang yang membahas tentang prinsip nasionalisme dan permasalahan seputar pendidikan. Paguyuban Selasa Kliwon sebenarnya hanya beranggotakan 9 orang dan dipimpin oleh Ki Ageng Suryo Metaram. Paguyuban Selasa Kliwon ini akhirnya melahirkan dasar-dasar untuk pendirian perguruan yang menanamkan pendidikan kebangsaan. Dasar-dasar serta cita-cita yang dibawa oleh paguyuban Selasa Kliwon terrealisasi dalam perguruan yang dinamakan Perguruan Taman Siswa. Taman Siswa secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dengan tujuan untuk memberikan dan memfasilitasi pribumi agar dapat memperoleh pendidikan. Hal tersebut mendorong Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara untuk membentuk sekolah atau organisasi pendidikan yang dapat merangkul pribumi atau rakyat jelata. Sebelum mendirikan sekolah sendiri, Suwardi Suryaningrat bergabung kepada Paguyuban Selasa Kliwonan yang berkedudukan di Yogyakarta. Paguyuban ini disingkat SAKA. Paguyuban ini berusaha menaikkan jati diri dan martabat bangsa Indonesia. Paguyuban Selasa Kliwon awalnya hanya sekedar pertemuan yang dilakukan setiap hari Selasa Kliwon untuk mempererat tali silaturahmi. Namun pada gilirannya, paguyuban ini telah mengadakan perundingan berulang-ulang yang membahas tentang prinsip nasionalisme dan permasalahan seputar pendidikan. Paguyuban Selasa Kliwon hanya beranggotakan 9 orang dan dipimpin oleh Ki Ageng Suryo Metaram. Paguyuban Selasa Kliwon ini akhirnya melahirkan dasar-dasar untuk pendirian perguruan yang menanamkan pendidikan kebangsaan. Dasar-dasar serta cita-cita yang dibawa oleh Paguyuban Selasa Kliwon terrealisasi dalam perguruan yang dinamakan Perguruan Taman Siswa. Taman Siswa secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dengan tujuan untuk memberikan dan memfasilitasi pribumi agar dapat memperoleh pendidikan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS atau Sekolah Dasar Belanda dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa dia selesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar dan dikenal sebagai penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, serta mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik, seperti aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Lalu Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Indische Partij atau partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia. Lalu ia membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Tetapi akibatnya pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara di Belanda. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran.
Kembali ke tanah air, ia semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Dan pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Ki Mangunkusumo atau Sarmidi Mangunkusumo adalah pejuang di bidang pendidikan nasional. Ia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga tahun 1950. Ki Sarmidi Mangunkusumo lahir 23 Mei 1904 di Surakarta. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga keraton dan pengabdian Ki Sarmidi Mangunkusumo kepada masyarakat diawali setelah ia lulus dari Sekolah Guru Arjuna Jakarta dan langsung diangkat menjadi guru HIS Taman Siswa Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1929, Ki Sarmidi Mangunkusumo diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS Budi Utomo Jakarta. 1 tahun kemudian, atas pemerintahan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hajar Dewantara, ia mendirikan Perguruan Taman Siswa di Jakarta. Perguruan Taman Siswa di Jakarta itu sebenarnya merupakan penggabungan antara HIS Budi Utomo dan HIS Marsudi Rukun yang dua-duanya dipimpin oleh Ki Sarmidi Mangunkusumo. Dan dalam pengembangannya, Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta mengalami kemajuan yang pesat hingga sekarang. Meski menjalankan peran-peran penting dalam pemerintahan terutama di bidang pendidikan, Ki Sarmidi Mangunkusumo masih mempertahankan kesederhanaannya baik dari segi pikiran maupun wawasan kebangsaan. Sebagai tokoh pendidik, Sarmidi dikenal cukup produktif menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk buku sejak tahun 1930-an. Pejuang pendidikan ini tutup usia pada 8 Juni 1957 di Jakarta dan dimakamkan di keluarga besar Taman Siswa Yogyakarta. Bangunan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 ini bertujuan untuk memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia sehingga mampu melahirkan kaum terbelajar yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai. Yang dilakukan dengan menciptakan keadilan sosial sebagai wujud berlakunya kedaulatan kemanusiaan yang menghilangkan segala rintangan seperti bentuk penjajahan oleh manusia terhadap sesamanya sehingga tercipta kemerdekaan yang sama rasa dan sama rata. Selain kegiatan belajar mengajar, Perguruan Taman Siswa juga mengadakan Kongres Taman Siswa di tahun 1946 yang merumuskan Pancadharma Taman Siswa. Pancadharma tersebut adalah yang pertama, Azas Kodrat Alam. Azas kodrat alam adalah bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sudah merupakan satu dengan kodrat alam semesta ini, sehingga manusia tidak dapat terlepas dari kehendak hukum-hukum kodrat alam. Oleh karena itulah, maka manusia akan meraih kebahagiaan apabila mampu menyatukan diri dengan kodrat alam. 2. Azas kemerdekaan. Azas kemerdekaan adalah azas yang menyatakan bahwa kemerdekaan sudah merupakan kodrat alam kepada manusia, sehingga manusia hanya perlu untuk menjalani bersama kehidupannya dengan tertib dan damai. 3. Azas kebudayaan. Azas kebudayaan adalah manusia sebagai makhluk harus menjalani hidup dengan memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional menuju ke arah kemajuan yang sesuai dengan perkembangan zaman, menuju kemajuan dunia untuk memenuhi kepentingan hidup rakyat baik secara lahir dan batin, berdasarkan situasi perkembangan zaman. 4. Azas kebangsaan. Azas kebangsaan, azas yang mengajarkan untuk selalu memiliki rasa persatuan di antara sesama masyarakat baik dalam suka dan duka dan dalam kehendak untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa. Asas kebangsaan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia serta tidak memberikan rasa permusuhan terhadap bangsa-bangsa lain. Terakhir, azas kemanusiaan. Azas kemanusiaan adalah bahwa setiap manusia adalah makhluk yang mempunyai akal dan budi, sehingga manusia harus menumbuhkan rasa cinta dan saling mengasihi sesama manusia. Perkembangan organisasi Taman Siswa ini diawali dengan perkumpulan rutin yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya.
seperti Pronowidikdo dan Sutatmo. Pertemuan tersebut dilakukan di halaman rumah Ki Hajar Dewantara atau sekarang merupakan pendopo Taman Siswa di kota Yogyakarta. Dalam sebuah pertemuan, mereka menggagas mengenai pendidikan di Indonesia yang akhirnya lahirlah organisasi pendidikan Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa merupakan layanan pendidikan bagi anak-anak, remaja, maupun dewasa. Pada perkembangannya, ajaran Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Taman Siswa menanamkan rasa kebangsaan pada anak didiknya. Metode pendidikannya merupakan gabungan perspektif Barat dengan budaya nasional. Meski demikian, Taman Siswa tidak mengajarkan kurikulum pemerintah Hindia Belanda. Karena mengusung nasionalisme Indonesia itulah, pemerintah kolonial Belanda berupaya merintangi Taman Siswa dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar, yang berarti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang bertujuan untuk membatasi pendidikan bagi pribumi. Ordonansi sekolah liar ini dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1932. Akan tetapi, Ki Hajar Dewantara tetap gigih dalam memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu dicabut. Selain mengembangkan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap menulis. Tema tulisannya kini tidak lagi politik, melainkan bernuansa pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisan-tulisan itu menjadi media Ki Hajar dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kesimpulan, Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Tujuan perguruan ini didirikan adalah untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia sehingga terlahirlah kaum terpelajar Indonesia. Sejak berdiri, Taman Siswa mengalami banyak perkembangan hingga saat ini. Semboyan ikonnya adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani.